Halo semuanya, kita semua kan setiap hari pasti berurusan sama yang namanya uang. Buat beli kopi, bayar ini, itu, atau ya buat ditabung. Tapi pernah nggak sih kepikiran setelah uang kita masuk ke rekening, sebenarnya dia jalan-jalan kemana aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia di balik perjalanan uang Anda. Kita nabung di bank, transfer lewat bank, bayar tagihan juga lewat bank. Kayaknya uang kita cuma diam aja gitu ya di sana, nunggu dipakai. Tapi, jangan salah, uang Anda itu nggak pernah tidur. Dia punya petualangannya sendiri. Yuk kita ikutin jejaknya. Oke, sebelum kita ngomongin yang canggih-canggih, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Kita telusuri akarnya. Dari sebuah ide yang super simple, tapi dampaknya, wah, mengubah dunia. Ide tentang bank. Percaya atau enggak, konsep bank yang kelihatannya megah dan rumit itu lahir dari sebuah bangku kayu biasa. Serius, kata bank itu asalnya dari bahasa Italia, banca, yang artinya ya bangku. Coba bayangin deh, di pasar-pasar Italia zaman dulu, orang-orang yang mau tukar atau titip uang itu transaksinya di atas bangku. Dari situlah sistem keuangan global yang kita kenal sekarang ini dimulai. Sederhana banget kan? Meskipun udah berevolusi jauh banget dari sekedar bangku di pasar, sebetulnya ada 3 tugas inti bank yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. 3 tugas inilah yang jadi fondasi sistem perbankan. Apa aja itu? Jadi, coba deh lupain gambaran bank sebagai berangkas raksasa tempat nyimpen uang. Anggap aja bank itu kayak jantungnya ekonomi. Pertama, dia menarik dana dari kita semua yang nabung. Kedua, dana itu nggak didiemin, tapi dipompa lagi ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dan ketiga, bank memastikan semua aliran darah alias transaksi kita berjalan lancar. Intinya, bank itu jembatan super penting antara yang punya dana lebih dan yang butuh dana. Tentu, dunia perbankan itu nggak cuma satu jenis aja. Anggap aja kayak sebuah keluarga besar deh. Ada kepala keluarga yang bikin aturan. Ada orang tua yang ngurusin kebutuhan kita sehari-hari. Terus ada juga sepupu yang punya keahlian khusus. Masing-masing punya perannya sendiri. Yuk kenalan sama mereka. Nah, di puncak hierarki ada sang kapten, sang otaknya operasi. Dialah yang kita sebut sebagai bank sentral. Bank sentral ini bukan tempat kita buka rekening ya, tugasnya jauh lebih besar dari itu. Di Indonesia, kita punya Bank Indonesia atau BI. Mereka lah wasit di lapangan ekonomi. Mereka yang nentuin suku bunga, yang ujung-ujungnya ngaruh ke cicilan kita. Mereka juga yang cetak uang rupiah. Dan yang paling penting, mereka yang jaga nilai mata uang kita biar tetap stabil. Bisa dibilang, BI itu adalah banknya para bank. Selanjutnya, ada anggota keluarga yang paling sering kita temui. Tempat kita nabung, ambil uang di ATM, atau ngajuin KPR. Ini dia, bank umum. Nah, bank umum inilah yang jadi garda terdepan layanan perbankan. Mereka lah yang menerima uang tabungan kita, menyalurkan pinjaman buat modal usaha, nyediain kartu debit dan kredit, sampai melayani kalau kita mau tukar valuta asing. Mereka lah wajah perbankan yang kita lihat dan pakai setiap hari. Selain bank-bank besar, ada juga nih pahlawan lokal dalam keluarga perbankan. Mereka adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Fokus mereka adalah melayani komunitas yang lebih kecil dan ekonomi di daerah. BPR ini punya spesialisasi. Mereka jago banget ngasih kredit mikro buat pedagang di pasar atau para petani. Tapi ruang gerak mereka lebih terbatas dibanding bank umum. Misalnya mereka nggak bisa nerima simpanan giro yang pakai cek dan juga nggak bisa ikut main di bisnis asuransi. Fokus mereka lebih tajam dan lebih lokal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih dalam nih, soal filosofi. Ternyata di dunia perbankan ada 2 mazhab atau cara pandang yang fundamentalnya beda banget, yaitu antara sistem bunga di bank konvensional dan sistem bagi hasil di bank syariah. Bedanya itu prinsipil banget. Di bank konvensional, imbalannya itu bunga. Presentasinya udah ditentuin di awal. Pinjam 100 juta, ya harus balikin plus bunganya. Simpel. Kalau di bank syariah, konsepnya adalah bagi hasil atau partnership. Bank ikut jadi mitra. Kalau usaha yang didanai untung, keuntungannya dibagi. Tapi kalau rugi, nah resikonya ditanggung bersama. Selain itu, bank syariah juga cuma mau mendanai bisnis-bisnis yang dianggap halal. Oke, kita udah kenalan sama para pemainnya, udah ngerti juga filosofinya. Sekarang, waktunya kita bongkar isi tas atau kotak peralatan yang ditawarkan bank. Inilah produk dan layanan yang kita pakai sehari-hari. Pertama-tama kita lihat alat yang paling dasar dulu. Gimana caranya kita bisa nyimpan uang dengan aman, dan kalau bisa, nilainya nambah sedikit. Intinya, ada 3 pilihan utama. Kalau butuh fleksibilitas, bisa ambil uang kapan aja, ya pilih tabungan. Kalau Anda siap mengunci dana untuk periode tertentu demi imbal hasil yang lebih tinggi, deposito itu jawabannya.
Nah, kalau Anda pebisnis yang sering transaksi besar pakai cek, giro adalah alat yang paling pas. Tentu aja, uang nggak cuma buat disimpan kan? Bank juga menyediain berbagai alat canggih biar kita bisa belanja dan mindahin uang dengan gampang dan cepat. Gampangnya begini, kartu debit itu artinya kita pakai uang yang ada di dompet kita sendiri, yaitu rekening kita. Kalau kartu kredit, kita kayak pinjam uang bank dulu buat bayar, nanti kita ganti di akhir bulan. Nah, kalau transfer, itu cara digital kita buat ngoper uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Tiga-tiganya ini jadi roda penggerak transaksi kita sehari-hari. Nah, ini dia nih, bagian yang sering bikin orang deg-degan, mengajukan pinjaman. Gimana sih bank nentuin siapa yang layak dikasih pinjaman dan siapa yang enggak? Ternyata mereka punya semacam daftar periksa yang dikenal sebagai 5C. Jadi, ini yang bank lihat dari kita. Pertama, karakter. Gimana rekam jejak pembayaran tagihan kita selama ini? Suka nunggak enggak? Kedua, kapital. Kita punya modal atau tabungan sendiri enggak? Ketiga, capacity. Penghasilan kita per bulan cukup nggak buat bayar cicilan? Keempat, kolateral. Ada aset yang bisa dijaminkan nggak? Misalnya sertifikat rumah. Terakhir, condition. Gimana kondisi ekonomi negara secara umum? Paham kelima hal ini jadi kunci buat lolos seleksi kredit. Jadi, apa kesimpulan penting dari obrolan kita hari ini? 1. Ingat, bank itu bukan gudang uang, tapi mesin penggerak ekonomi. 2. Ada banyak pemain di dunia perbankan dan masing-masing punya perannya. Dan yang paling penting, dengan ngerti cara kerja bank dan produknya, kita bisa jadi manajer keuangan pribadi yang lebih cerdas, bukan cuma jadi nasabah pasif. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Lain kali pas Anda ngecek saldo, apa? Anda akan melihatnya dengan cara yang berbeda? Bukan lagi sekedar deretan angka, tapi sebagai bagian kecil dari sebuah sistem raksasa yang terus bergerak dan bekerja. Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.